Stadion utama Gelora Bung Karno kembali menjadi sorotan menjelang laga Timnas Indonesia kontra Bahrain. Kali ini, bukan soal atmosfer atau kapasitas stadion, melainkan kondisi rumput yang belum maksimal. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kualitas rumput di SUGBK memang sering dikritik karena tidak dalam kondisi terbaik. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebelumnya berharap agar persiapan stadion, termasuk rumput, bisa berjalan optimal sebelum laga penting pada Maret 2025 mendatang. Namun, kenyataan di lapangan tampaknya masih jauh dari harapan. Vendor rumput Stadion Lestarindo memberikan kabar yang cukup mengejutkan. Melalui akun Instagram resminya, mereka mengonfirmasi bahwa meskipun perbaikan sudah dilakukan, rumput di SUGBK dipastikan belum akan mencapai kondisi 100% saat laga melawan Bahrain. Waktu yang terbatas membuat pemulihan rumput tidak bisa berjalan maksimal, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi panitia serta pihak terkait. Padahal, laga ini sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kancah internasional. Kondisi lapangan yang kurang prima tentu bisa berdampak pada kualitas permainan. Pemain memerlukan lapangan yang ideal untuk bisa tampil maksimal, terutama dalam menghadapi lawan sekelas Bahrain. Jika rumput masih bermasalah, strategi permainan yang telah dirancang bisa terganggu, dan potensi cedera juga bisa meningkat. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pemain, staf pelatih, dan tentunya para supporter yang berharap Timnas Indonesia bisa tampil dalam kondisi terbaik. Dengan waktu yang semakin mepet, semua pihak kini berharap agar perbaikan rumput bisa dilakukan secepat mungkin. Meski tidak dalam kondisi sempurna, setidaknya diharapkan rumput SUGBK bisa cukup layak untuk mendukung jalannya pertandingan. Jelang laga penting Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain, pelatih Patrick Kluivert menerima kabar kurang menyenangkan. Elkan Bagot kembali mengalami cedera setelah sebelumnya sempat pulih dan tampil solid bersama Blackpool. Ini tentu menjadi pukulan bagi skuad Garuda, yang berharap kehadiran Elkan bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Cedera ini datang di momen yang kurang ideal, mengingat laga internasional yang sudah semakin dekat. Dalam pertandingan Blackpool melawan Mansfield Town yang berakhir imbang, Elkan terpaksa ditarik keluar pada babak pertama. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, mengungkapkan bahwa Elkan mengalami masalah sebelum diganti, meskipun pergantian tersebut juga didasarkan pada perubahan taktik tim. Blackpool bermain dengan formasi 3 back, yang memerlukan penyesuaian strategi, dan Elkan menjadi salah satu pemain yang terkena dampaknya. Namun, Bruce tetap mengantisipasi bahwa cedera yang dialami Elkan bisa lebih serius dari yang terlihat, sehingga keputusan untuk menariknya keluar juga mempertimbangkan faktor risiko. Bagi Timnas Indonesia, ini jelas bukan kabar yang diharapkan. Kehadiran Elkan di lini belakang sangat dinantikan untuk menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia dan Bahrain. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, Elkan diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan Timnas. Jika ia harus absen, Patrick Kluivert tentu harus mencari alternatif lain agar pertahanan Indonesia tetap solid. Selain itu, absennya Elkan juga bisa berdampak pada strategi permainan yang telah dirancang sebelumnya. Patrick Kluivert pasti berharap mendapatkan kabar positif mengenai kondisi pemainnya dalam waktu dekat. Meski kehadiran Elkan sangat diinginkan, kesehatan dan kebugarannya tetap menjadi prioritas utama. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas hasil kurang memuaskan yang diraih timnya di Piala Asia U20. Dalam 2 pertandingan awal, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan, yang tentu menjadi pukulan bagi para pemain dan pendukung. Indra mengakui bahwa sebagai pelatih, ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap performa tim di lapangan. Meskipun begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang keras. Meski mengalami 2 kekalahan beruntun, Indra Syafri menegaskan bahwa perjuangan tim belum berakhir. Timnas Indonesia U20 masih memiliki 1 pertandingan tersisa, dan ia berjanji akan berusaha menutup turnamen dengan kemenangan. Ia berharap hasil positif di laga terakhir bisa menjadi pelipur lara bagi para pemain sekaligus menjaga mental mereka tetap kuat. Indra juga memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi pertandingan ketiga.
Pertandingan terakhir Timnas Indonesia U20 akan berlangsung pada hari Rabu dengan Yaman sebagai lawan mereka. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi skuad Garuda Muda untuk menunjukkan performa terbaik mereka di turnamen ini. Meski tantangannya berat, Indra yakin timnya bisa bangkit dan bermain dengan semangat tinggi. Ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia agar para pemain semakin termotivasi untuk meraih hasil terbaik. Indra Syafri tetap optimis bahwa Timnas U20 bisa memetik pelajaran berharga dari turnamen ini. Ia menekankan bahwa pengalaman dan kekompakan tim adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi kompetisi mendatang. Dengan terus melakukan evaluasi dan pembenahan, diharapkan tim muda Indonesia bisa tampil lebih baik di masa depan. Para pemain juga diingatkan untuk tetap percaya diri dan tidak larut dalam kekecewaan. Meskipun Timnas Indonesia U20 gagal tampil maksimal di Piala Asia U20, ada beberapa pemain yang tetap menunjukkan kualitas dan potensi besar. Beberapa pemain muda ini telah menunjukkan kualitas yang bisa membantu timnas senior dalam persaingan di level yang lebih tinggi. Salah satu nama yang patut diperhitungkan adalah Jens Raven. Pemain ini memiliki naluri mencetak gol yang tajam, yang terbukti dari golnya saat melawan Uzbekistan. Meskipun hanya mencetak 1 gol di turnamen ini, pergerakan dan kontribusinya dalam lini serang tidak bisa diremehkan. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya mencari ruang bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia senior. Selain Jens Raven, Doni Tripamungkas juga tampil cukup mencolok di Piala Asia U20. Meskipun timnas tidak bermain dalam performa terbaiknya, Doni tetap menunjukkan kualitas sebagai pengatur permainan di lini tengah. Dalam laga melawan Iran dan Uzbekistan, ia beberapa kali menunjukkan visi bermain yang baik dan kemampuan dalam mengontrol tempo permainan. Jika ia terus diasah dan diberi kesempatan untuk berlatih dengan pemain senior, Doni bisa menjadi gelandang kreatif yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi kompetisi tingkat tinggi. Terakhir, ada Kadek Arel yang menjadi andalan di lini belakang. Bek muda ini memiliki gaya bermain lugas dan keputusan bertahan yang matang. Ia selalu dipercaya sebagai pilihan utama di jantung pertahanan, menunjukkan bahwa ia punya mental kuat dalam menghadapi tekanan. Demi regenerasi di lini belakang timnas Indonesia, Kadek Arel bisa mulai dipanggil ke tim senior. Ketiga pemain ini memiliki potensi besar dan bisa menjadi bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Dengan bimbingan yang tepat dan pengalaman bermain di level lebih tinggi, mereka bisa terus berkembang dan menjadi tulang punggung timnas di masa mendatang. Penampilan timnas Indonesia U20 di Piala Asia memang menuai banyak kritik. Setelah dipastikan tersingkir, berbagai pengamat sepak bola tanah air mulai memberikan analisis terkait performa skuad Garuda Nusantara. Salah satu komentar paling tajam datang dari Hadi Gunawan, yang lebih dikenal sebagai Bung Hadi Ahai. Sebagai komentator yang sering mengikuti perkembangan timnas Indonesia, ia menilai bahwa performa tim asuhan Indra Syafri kali ini tidak sebaik saat masih ditangani oleh Sintayong. Menurutnya, ada penurunan dalam aspek permainan, baik secara individu maupun kolektif. Bung Hadi menyoroti bagaimana timnas Indonesia U20 di era Sintayong mampu tampil lebih kompetitif melawan tim-tim kuat Asia. Ia mencontohkan bagaimana skuad Garuda Nusantara kala itu bisa memberikan perlawanan kepada tim seperti Uzbekistan dan Irak. Bahkan, mereka sempat mengalahkan Suriah, sebuah prestasi yang menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini membuat Bung Hadi merasa bahwa saat ini tim justru mengalami kemunduran. Lebih jauh, Bung Hadi menilai bahwa perbedaan utama terletak pada proses pembenahan yang dilakukan. Di bawah Sintayong, ada sistem yang lebih jelas dalam membangun skuad, baik dari segi mentalitas maupun gaya bermain. Meskipun belum sempurna, pendekatan yang diterapkan terbukti bisa membuat timnas Indonesia U20 bersaing di level Asia. Ia juga menekankan bahwa pengalaman Sintayong dalam menangani tim-tim Asia memberikan keuntungan tersendiri, karena ia memahami peta kekuatan sepak bola di kawasan tersebut. Kritik dari Bung Hadi ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia U20.
Denny Lanzat akhirnya buka suara mengenai peluang Jairo Riedwald untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mantan pemain Feyenoord yang kini menjadi bagian dari staf kepelatihan Garuda itu mengungkapkan bahwa pihaknya selalu terbuka menerima pemain berkualitas yang ingin berkontribusi. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Lanzat menegaskan bahwa jika Riedwald ingin membela timnas Indonesia, ia akan disambut dengan baik. Hal ini tentu menjadi kabar menarik bagi para pendukung Garuda yang berharap adanya tambahan pemain berpengalaman di skuad asuhan Patrick Kluivert. Riedwald sendiri bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Ia memiliki pengalaman bermain di level tinggi bersama Crystal Palace di Premier League dan pernah memperkuat Ajax Amsterdam. Lanzat menilai bahwa pengalaman panjangnya di Eropa bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Pemain seperti Riedwald tidak hanya membawa kualitas di lapangan, tetapi juga mentalitas dan standar profesional yang bisa membantu tim nasional berkembang lebih jauh. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang memperkuat Garuda, kehadiran Riedwald bisa menjadi langkah besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Meskipun demikian, Lanzat juga menegaskan bahwa skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik. Menurutnya, para pemain yang ada telah menunjukkan performa yang solid sejauh ini. Namun, ia tetap membuka pintu bagi tambahan pemain yang memiliki kualitas dan bisa memberikan dampak positif bagi tim. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, PSSI dan tim pelatih tentunya ingin memastikan bahwa setiap pemain yang bergabung benar-benar bisa memperkuat skuad, bukan hanya sekadar menambah nama besar dalam daftar pemain.